Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya, di jeda internasional kali ini gue ingin berbicara ataupun ngobrol ringan ya terkait dengan Jadon Sancho. Karena menurut gue dari situasi Jadon Sancho ini yang sebenarnya nggak banget ya. Kalau melihat misalnya Jadon Sancho ini datang, proses dari Manchester United itu sangat keras banget loh dalam mendatangkan pemain ini. Manchester United menghabiskan lebih dari 1 musim untuk memproses Jadon Sancho ya kan, karena ketika itu ingin diproses tapi alot bener negosiasi dengan Borussia Dortmund sehingga akhirnya Manchester United gagal, ditunggu 1 musim, dicoba kembali, datang dengan harga yang cukup tinggi, lebih dari 80 juta euro ya kan. Tapi setelah datang di Manchester United praktis selama 3 musim kurang lebih, sangat jauh dari apa yang diharapkan. Kontribusinya pun juga demikian, sang pemain nampak tidak happy, ada banyak masalah di dalam maupun di luar lapangan, menjadi beban justru dari manajer-manajer yang ada di Manchester United. Manchester United sendiri juga kesulitan untuk bisa dalam tanda kutip mengeluarkan Jadon Sancho dari klub. Akhirnya bisa ke Chelsea ya. Ini merupakan sesuatu hal yang harus diapresiasi sih menurut gue, melihat dari perjalanan karir Jadon Sancho di Manchester United. Gue tidak bijak rasanya kalau hanya melihat dia datang 80 juta, dia lepas angkanya jauh di bawah 80 juta, maka ini merupakan sebuah kesalahan, kegagalan dan segala macam. Enggak, gue justru melihat bisa jadi ini jadi justru sebuah keberhasilan loh dari sebuah kegagalan yang ada di Manchester United bernama Jadon Sancho. Nah, sebenarnya apa sih pelajarannya dari seorang Jadon Sancho? Yang menurut gua sebenarnya kejadian Jadon Sancho ini bukan yang pertama terjadi di Manchester United, utamanya setelah era dari Sir Alex Ferguson. Artinya Manchester United ini berusaha untuk mendatangkan pemain yang usianya muda, diharapkan akan berkembang, akan mampu menjadi pemain yang premium, bahkan menjadi memberikan kontribusi yang tinggi bagi Manchester United. Di periode sebelumnya, di zaman Sir Alex Ferguson, menurut gue yang fenomenal adalah seorang Wayne Rooney. Ketika datang dari Everton, pada saat itu berusia 18 tahun, 30 jutaan ya, datang, menurut gue ini contoh bener gitu loh. Dia bahkan bisa menjadi kapten dari Manchester United, memenangkan banyak gelar bersama dengan Manchester United. Bahkan yang paling fenomenal, fantastis adalah menjadi top skor sepanjang masa. Artinya dia bisa menorehkan secara individu ini sejarah bagi klub Manchester United. Luar biasa. Cristiano Ronaldo contoh lainnya juga ya. Tapi ada hal yang berusaha nampaknya diulangi dengan manajemen yang sebelumnya. Misalnya Memphis Depay yang didatangkan juga pada saat itu sebagai pemain muda yang menonjol di Eropa. Lalu Anthony Martial pun juga demikian, dan juga Jadon Sancho. Gue melihat mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan Memphis Depay begini dan begitu, lihat saja seperti saat ini karirnya seperti apa. Anthony Martial juga demikian, dan Jadon Sancho pun bisa jadi juga belum tahu ya, bisa jadi dia akan jadi di Chelsea, itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Tapi begini, pada saat mereka itu di scout ya, ataupun diamati oleh pemandu bakat Manchester United, tim rekrutmen dari Manchester United, dan diputuskan kita kejar pemain ini, artinya memang ada talenta, ada bakat di pemain tersebut di usianya pada saat itu, yang memiliki potensi berkembang yang mungkin bisa jadi lebih besar. Permasalahannya menurut gua adalah tidak ada program yang jelas, baik itu secara jangka menengah apalagi jangka panjang. Karena jelas pemain muda menurut gua tidak bisa langsung diharapkan akan memberikan kontribusi secara instan ya, mengangkat tim secara luar biasa. Menurut gue tidak demikian sih, apalagi di sepak bola modern. Ada pemain-pemain yang memiliki kemampuan seperti itu, tapi itu sangat jarang sekali. Dan gue melihat memang harus dibuat programnya. Dan di periode sebelumnya program ini sering sekali berada pada manajernya. Sehingga ketika manajer tersebut ganti,
program ini juga mandek. Kita bisa lihat misalnya Memphis Depay yang langsung tidak berlanjut di manajer periode setelah dari Louis van Gaal ya. Lalu Anthony Martial, ya ini mungkin situasinya agak berbeda, tapi di sisi lain ini kan juga ada fakta bahwa ya Anthony Martial ini gajinya tinggi ya kan, sehingga tidak mungkin tidak digunakan oleh manajer-manajer selanjutnya. Untuk dijual pun juga sangat memberatkan, tidak mudah mencari solusinya. Hampir sama situasinya dengan seorang Jadon Sancho, dan Jadon Sancho pun juga demikian ketika datang dengan usaha yang susah payah ya, menunggu 1 musim, harga tinggi, gaji tinggi juga. Tapi ketika datang dia tidak mau bermain di sayap kanan. Ini sudah merupakan masalah pertama, dan selalu menjadi pertanyaan gue, bagaimana mungkin ini situasi ini bisa terjadi. Lalu ya bagaimana attitude misalnya dari Jadon Sancho yang dikabarkan ketika di Borussia Dortmund juga tidak positif-positif banget gitu ya. Ini bagaimana karakter pemain ini, screeningnya seperti apa? Karena di zaman Sir Alex Ferguson, dari biografi yang gue baca ya, Sir Alex Ferguson sangat detail, bahkan mendatangi rumahnya, menemui keluarganya untuk mengetahui memang karakter. Karena ini penting sih menurut gue untuk etos kerja di atas lapangan, di lapangan latihan maupun lapangan pertandingan ya. Tidak bisa hanya mengandalkan teknis bagus ya kan. Biasanya kan kalau fans itu hanya melihat dari cuplikan-cuplikan YouTube ataupun juga apa yang ditampilkan di klub sebelumnya. Karena situasinya bisa jadi berubah ketika berada di Manchester United. Pressure itu sangat tinggi sekali. Tapi di sisi lain, para pemain ini kan juga mendapatkan kemewahan, gaji tinggi, kontrak bagus, lalu juga publisitas yang luas, yang sering sekali juga gua pikir banyak ya pemain yang ketika sudah datang di Manchester United, they don't care. Mereka udah gak ngurus lagi gitu loh untuk kontribusi klub segala macam. Yang penting mereka dapatkan secara individu. Dan ini mungkin yang membuat akhirnya Manchester United ini tidak kemana-mana selama 10-11 musim belakangan. Walaupun dihuni oleh, sekali lagi menurut gue, banyak individu-individu talenta yang bertebaran di skuad Manchester United. Ini juga penting untuk dilihat ya, bahwa talenta-talenta talenta-talenta yang luar biasa itu kadang tidak semudah bermain di game ketika datang lalu akan meningkatkan kualitas skuad secara keseluruhan. Tidak. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana manajernya, bagaimana manajemennya, ternyata itu juga penting, terutama bagi pemain muda. Dan ini yang gue harapkan saat ini di Manchester United dengan adanya sporting director yang baru ya kan, dan juga posisi-posisi lainnya. Jadi ada kesinambungan di sana, tidak hanya bergantung dengan manajer. Karena kita tidak pernah tahu manajer ini akan sepanjang apa periodenya di Manchester United. Tapi pemain-pemain misalnya seperti Leny Yoro yang didatangkan dengan usia muda ya. Lalu Joshua Zirkzee, ini juga penting. Ugarte menurut gua penting ada program jangka menengah dan juga jangka panjang. Tujuannya apa? Jangan sampai ada situasi dengan Jadon Sancho, situasi dengan pemain-pemain lainnya lah sebelumnya di Manchester United. Gue harapkan juga Manchester United ini telah melakukan screening secara menyeluruh. Bukan hanya soal teknis dan juga taktis ya, tapi karakter, mentalitas, psikisnya seperti apa. Ketika tim ini sedang down, ketika tim ini sedang dalam periode sulit, ketika pemain ini melakukan blunder, ketika pemain ini dalam mengalami cedera ya. Tidak mudah loh atlet mendapatkan cedera ya, lama absen, tidak bersama skuad. Ini sesuatu yang sering sekali menjadi titik penting di karir pemain. Apalagi ketika cederanya agak panjang dan agak parah ya. Ini penting sih menurut gue, kualitas mental dan juga karakternya. Ini seperti apa? Mudah-mudahan sebelum didatangkan ya pemain-pemain muda tersebut memang sudah ada screening yang detail, yang menyeluruh dari Manchester United, tim rekrutmen Manchester United. Jadi menurut gue pelajaran dari Jadon Sancho ya yang harus dilakukan adalah nomor 1 ya, mudah-mudahan jelas rencananya itu seperti apa ya bagi pemain-pemain ini, dan sebelumnya tentu saja ada screening yang detail, yang lengkap, sehingga tahu betul-betul memiliki data bukan hanya soal teknis, taktis, tapi juga soal psikis, mentalitasnya ya kan, lalu juga karakternya seperti apa. Dan ya nomor 3, pengembangan, yang fokusnya memang ke perkembangan dari pemain, terutama pemain muda. Jadi tidak langsung diharapkan dia akan memberikan kontribusi
yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, tapi memang ada proses, sekali lagi ada proses yang harus dilalui oleh pemain-pemain muda tersebut, baik yang datang dari akademi dan terutama pemain yang datang dari luar ya, dengan investasi yang tinggi, dengan usaha juga manajemen Manchester United yang besar untuk mendatangkannya. Leny Yoro misalnya harus mengalahkan Real Madrid, lalu Joshua Zirkzee harus mengalahkan AC Milan juga. Ini kan bukan kerja yang sederhana menurut gue. Jadi ini memang harus ada sesuatu yang direncanakan secara jangka menengah, syukur-syukur bisa jangka panjang untuk pemain-pemain muda yang didatangkan di Old Trafford. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.